Baik, Masya Allah, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, kesurupan menurut perspektif Islam. Nah, kita akan membedah lebih dalam lagi. Kali ini kita akan persilahkan Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri, yang kebetulan beliau adalah pembina praktisi atau pembina para peruqyah syariah di Indonesia. Begitu ya, Syekh ya? Oke, tafadhal Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para guru-guru yang saya muliakan, para jamaah yang hadir, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga Allah sebagaimana bertemukan kita di dunia dalam majelis ilmu, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita menyikapi sebuah peristiwa atau kejadian yang sedang viral. Kejadian terhadap pembunuhan. Poin pertama adalah apabila orang meninggal dunia, dia sudah masuk di alam barzakh, berarti dia berpindah alam. Karena kita mengalami beberapa pindahan alam. Dari alam dzar, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Orang yang masuk alam barzakh tidak akan kembali ke dunia lagi. Masing-masing poin yang saya sampaikan itu berdasarkan dalil yang sahih dari hadis Nabi atau dari Al-Quranul Karim. Ayah daripada Jabir bin Abdullah, beliau ikut berperang di salah satu perang bersama Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ayah dari Jabir, apa yang kau inginkan? Minta aku berikan. Kata beliau, saya ingin kembali ke dunia, berjihad, kemudian aku dibunuh, lalu aku ingin kembali lagi. Bayangkan saking besar pahala yang dia temukan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, aku tidak bisa memberikan hal demikian karena sudah menjadi ketentuan dan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Jelas? Jadi orang yang sudah masuk alam barzakh tidak bisa kembali rohnya ke dunia lagi, betul? Yang berhak kembali rohnya lagi untuk menyelesaikan perdebatan yang terjadi atau fitnah antara para sahabat, Rasulullah yang pertama. Karena sesudah zaman Nabi pernah terjadi fitnah antara para sahabat. Dan Rasulullah SAW itu berhak kembali lagi, tapi tidak dikembalikan oleh Allah. Dan Allah sudah memutuskan hal demikian di dalam surat Al-Mu'minun. Ayat 99, 100 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa orang yang sudah masuk ke alam barzakh tidak akan kembali dalam alam dunia. Dan ini menjadi akidah umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mengambil akidah kita dari potongan video, dari jurnal, dari Facebook, dari Google, tapi kita ngambil akidah kita dari Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Jelas? Berarti itu roh tidak ada, tidak kembali di dunia lagi. Terus siapa yang merasuki perempuan tersebut sehingga dia bercerita tentang sebuah kejadian yang kita tidak menyaksikan? Dan kalau betul terjadi atau betul-betul cerita itu betul-betul terbukti, siapa yang memasuki? Pertama, wanita yang dirasuki tersebut berarti dalam keadaan sakit, betul? Orang sakit itu ditinggalkan, didengarkan, atau diberi obat. Diobati, betul kan? Berarti kalau ada yang sedang sakit diapain? Diobati. Orang jangan dengar tangisannya, kesedihannya. Sakit apa? Sakit perut. Sakit apa? Sakit perut. Sakit apa? Kok ditanya terus kapan diobati gitu loh? Betul? Jadi orang tersebut dalam keadaan sakit, dan orang sakit atau kesurupan dalam keadaan demikian itu tidak bisa diambil pendapatnya. Terus siapa yang berbicara atas lisan wanita tersebut? Apakah roh wanita yang dibunuh kemarin? Tidak. Itu siapa namanya?
antara dua. Jin yang ingin atau syaitan yang ingin mengadu domba atau membuat fitnah besar, atau mengalihkan manusia dalam hal yang penting untuk hal yang tidak penting. Kemarin kita mengarah semua ke Palestina dan kejadian yang di sana. Tiba-tiba kita diarahkan semua ke jin. Betul? Siapa yang merasuki dia? Kata ulama, bisa jadi yang merasuki wanita tersebut sehingga dia bercerita adalah qarin, wanita yang meninggal dunia atau yang dibunuh. Qarin itu siapa? Qarin itu adalah syaitan pendamping kita. Kita punya syaitan yang mendampingi kita sejak kita lahir sampai kita wafat. Selalu mengajak kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Betul? Dan itu namanya qarin karena selalu mendampingi kita. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, bukan saatnya kita memaparkan dalil-dalilnya. Berarti qarin itu yang menemani kita, mendampingi kita sampai kita wafat. Nah, pertanyaannya, apakah qarin kita kalau kita sudah wafat, apakah dia ikut wafat juga atau dia tetap hidup? Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, wadh-dhahir wallahu a'lam, yang nampak wallahu a'lam, bahwa apabila kita meninggal dunia, qarin kita masih hidup. Karena kita semua tahu bahwa jin itu usianya lebih panjang dibanding manusia. Maka qarin wanita yang dibunuh ini merasuki tubuh orang lain. Sehingga dia bercerita. Nah, pertama wanita yang bercerita itu dalam keadaan kerasukan. Tidak bisa dipegang omongannya dan tidak boleh menjadi saksi, dan jin itu tidak boleh diambil kesaksiannya. Dalam fikih sudah jelas, mereka yang ngaji fikih tahu. Kenapa? Karena menentukan orang saksi itu harus dia adil. Tahu dari mana jin itu adil? Kan saya nggak tahu, betul? Kalau manusia, tetangga, guru, teman, siapapun itu dia, oh adil, saya lihat dia setiap hari berkata jujur, setiap hari ibadah, dia tidak pernah bikin persoalan, dan orangnya amanah. Saya bisa saksikan, tapi kalau orang yang kerasukan atau jin itu saya nggak lihat. Orang jin itu di alam lain. Jin itu karena tidak terlihat, maka itu yang di dalam rahim perempuan namanya janin. Namanya apa? Janin, karena tidak terlihat, dia tertutup. Maka demikian jin. Terus apa yang docahan yang disampaikan tidak boleh didengar, tapi boleh tidak dijadikan saksi, hanya dijadikan sebagai petunjuk. Kan ada sebagian orang yang ditangkap, itu bisa kita tahu dari mereka informasinya. Orang-orang yang ditangkap tersebut. Atau bisa menjadikan omongan dia itu tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Karena kita punya akidah bahwa syaitan itu pendusta. Dalam hadis riwayat Bukhari, kisah Abu Hurairah, jin yang mencuri sedekah, kurma sedekah dari Abu Hurairah. Di akhir hadisnya kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadhub. Betul apa yang disampaikan, bahwa kalau kau baca surat ayat Al-Kursi sebelum mau tidur, sebelum kita menjelang tidur, ada malaikat menjaga kita sampai pagi hari. Maka Nabi mengatakan sadaqaka, betul kalau kau baca ayat kursi sebelum tidur bermanfaat, tapi wa huwa kadhub, dia itu pendusta. Karena kita meyakini bahwa syaitan itu pendusta. Karena tidak ada kebaikan sedikit pun di dalamnya. Berarti persoalan fitnah ini sudah selesai. Itu menurut pandangan Islam. Kalau kita dengar si A bilang, si B bilang yang enggak ahli, itu berbahaya. Bisa menimbulkan banyak hal, banyak fitnah buat kita. Terus apabila kita melihat orang yang kerasukan, kesurupan, apa yang kita lakukan untuk dia? Yang pertama, kita harus lihat dulu kasusnya dulu. Apakah itu jin masuk ke dalam tubuhnya sendiri atau dikirimkan? Atau jin itu balas dendam? Berarti ada 3 kondisi. Halo? Masih hidup? Hati-hati ya, serius banget giliran jin. Serius, giliran bahas fikih, tidur semua. Ya. Yang pertama, apabila jin itu masuk ke dalam tubuh kita sendiri, berarti dia senang dengan kita. Maka wanita itu kalau lagi berdandan di depan cermin itu jangan lama-lama. Ya, karena merasa dirinya cantik, wah jinnya juga lihat, wah keren juga betul sih. Kok nggak kelihatan dari kemarin? Seperti orang yang apa? Kadang-kadang berlama-lama di kamar mandi. Ya. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang aneh. Itu yang membuat jin itu cenderung dan senang kepada dia. Bukan hanya yang perempuan, yang laki juga. Jelas? Berarti yang pertama, dia merasuki tubuh kita karena dia senang. Yang kedua, karena balas dendam. Kita kencing sembarangan. Kita lagi tidur jatuh. Atau kita loncat, anak kita lagi bermain loncat. Maka ajarkan anak kita, kalau lagi lompat itu, baca Bismillah. Kenapa? Takut ada jin yang tinggal di situ, kan nggak terlihat. Kita menzalimi dia tanpa kita lihat, betul? Saya kan nggak lihat. Kalau anda lihat, nggak mungkin saya zalimi. Dia adalah ciptaan Allah. Dia adalah makhluk Allah, betul?
Jadi kita selalu ajarkan anak kita, buka pintu bismillah, tutup pintu bismillah, lompat lempar selalu menggunakan nama Allah, ya, selalu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah. Maka kalau seandainya dia merasuki tubuh kita karena balas dendam, kita jelaskan bahwa itu kezaliman haram. Lalu dia menzalimi saya, dia kencing sembarangan, dia buang air panas di sini, saya tinggal di sini, saya terbakar. Kita jelaskan bahwa dia tidak melihat kamu. Dan juga kamu melihatnya, tapi dia nggak melihat kamu. Kalau dia lihat kamu, dia nggak berbuat zalim. Maka kita kasih tahu tentang kezaliman, kemudian kita minta dia keluar dari tubuh tersebut. Tapi kalau tidak, kita punya cara untuk menanganinya. Kemudian yang ketiga, kalau jin itu masuk karena dikirim orang, santet atau sihir, ada dua cara. Yang pertama, untuk mengatasi orang yang kerasukan itu, atau yang dikirimkan jin oleh si dukun ini, cara pertama adalah dia ada buhul-buhul, itu harus dimusnahkan terlebih dahulu. Kalau ada dari bagian rambutnya, sekarang kan gini, untuk buat sihir itu kan gampang. Halo? Wah, lirik kanan kiri ini. Kalau ada buhul-buhul yang ini dulu harus ambil dari rambutnya, pakaian yang masih ada bau keringatnya yang belum dicuci, itu yang bisa gunakan. Tapi sekarang dengan apa? Foto. Maka jangan sering posting foto sembarangan. Kenapa? Ya bisa di screenshot orang, tiba-tiba di apa-apain, kita nggak tahu, Allahu alam. Berarti kita tidak boleh bergerak, tapi selalu betul-betul meruqyah diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Maka apabila dikirimkan itu pertama yang dimusnahkan buhul-buhulnya, insya Allah itu langsung hilang sihirnya. Atau yang kedua itu dengan meruqyah dia. Kalau kita tidak tahu buhulnya ada di mana, apa yang ditanam, apa yang dibuat, kita nggak tahu, kita meruqyahnya. Ruqyah ini bukan alternatif, saya ulangi lagi. Ruqyah ini bukan alternatif. Ruqyah itu menjadi pilihan pertama dan paling utama untuk meruqyah orang. Ruqyah ini adalah doa. Harus dengan ayat Al-Quran dan doa dari Rasulullah SAW. Di antaranya bagaimana cara menjaga diri kita agar kita tidak ke tempat-tempat yang kita tidak tahu itu ruqyah benaran atau tidak, adalah dengan selalu membaca zikir pagi petang, selalu jaga wudu, jaga sholat tepat waktu, kemudian sebelum tidur berwudu, baca zikir sebelum tidur, ya, dan selalu baca doa-doa sebagaimana Rasulullah SAW meruqyah cucunya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi meruqyah cucunya Al Hasan dan Husain, dan beliau mengatakan beginilah Nabi Ibrahim meruqyah anaknya Ismail dan Ishak dengan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin, terutama ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi ini sangat luar biasa, senjata besar untuk orang beriman. Maka ruqyah ini adalah selalu mendoakan kita. Ruqyah diri kita sendiri, ruqyah mandiri itu lebih diutamakan dibanding kita diruqyah orang. Boleh kita diruqyah orang, tapi sesudah meruqyah diri sendiri. Kalau tidak sanggup, boleh kita diruqyah sama orang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam wa a'lam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna, jazakumullah ahsanul jaza. Kayaknya pada tegang semua ini. Lirik kanan, lirik kiri, siapa nih kira-kira yang bergejala? Atau sudah merasakan bulu kuduk mulai merinding? Baik, Masya Allah, kita ada 2 segmen di sesi tanya jawab. Kita akan lebih dalam lagi membahas tema ini, yang menarik ini, bagaimana kesurupan dalam perspektif Islam. Atau barangkali di antara jamaah ada yang punya pengalaman kesurupan atau tetangganya. Dan mungkin nanti bisa dibahas bersama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.